Seorang pekerja hotel bernama Chun Sarang tak sengaja bertemu dengan anak pemilik hotel tempatnya bekerja bernama Guwon. Pertemuan yang diawali dengan salah paham membuat keduanya saling jengkel satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Guwon yang semula sangat benci dengan senyuman Sarang malah berbunga-bunga ketika melihat Sarang tersenyum. Perasaan bencinya berubah menjadi cinta, kala Sarang bisa menembus hati Guwon yang dingin dan kesepian dengan sifatnya yang ceria, tegas namun apa adanya. Kisah cinta mereka pun dimulai dari Hotel King. Drama ini dibuka dengan situasi wawancara penerimaan karyawan magang Hotel King pada tahun 2015. Tampak di antara para pesertanya yang beragam, ada seorang wanita percaya diri yang sudah siap untuk mengikuti wawancaranya. Sayangnya, ketika gilirannya tiba, heels wanita tersebut patah. Namun karena tak mau merusak penampilan dan kepercayaan dirinya, wanita itu pun berjalan pede dengan sebelah kaki berjinjit. Meski hanya lulusan D2, tak seperti pelamar lainnya, namun penampilannya ini membuat para penilai wawancara jadi terkesan melihat kepercayaan dirinya. Wanita ini bernama Chun Sarang. Setelah mengikuti wawancara tersebut, Sarang bertemu dengan dua bestinya. Yang pertama bernama Dael, si ceria dan hobi dugem yang bekerja di Mall King. Sementara yang kedua bernama Pyunghwa, pramugari dari maskapai King. Mereka bertiga kemudian memutuskan pergi ke klub untuk menghibur diri dan mengobati lelah mereka setelah seharian bekerja. Keesokan paginya, tampak tiga perempuan ini masih tertidur namun Sarang terbangun karena teleponnya berdering. Dalam keadaan setengah sadar, Sarang mendapat kabar bahwa ia diterima magang di Hotel King. Ngantuk Sarang refleks hilang karena tak menyangka diterima magang di Hotel King, hotel terbaik di Korea Selatan. Di sisi lain, seorang pria tampan bernama Guwon terjun payung hanya untuk sampai tepat waktu di perusahaan King Group. Guwon diketahui juga akan mengikuti magang yang diadakan perusahaan King. Layaknya atasan kebawahan di kantor-kantor besar pada umumnya. Di perusahaan King, anak-anak magang di kantor ini mendapat briefing dari atasan mereka. Briefing yang dibumbui dengan kearoganan senior terhadap junior. Tak hanya itu, anak magang di sini juga ditindas dan diperlakukan seenak jidat atasan mereka. Korbannya adalah rekan Guwon bernama Sangsik yang disuruh ngeprint dan print mereka malah rusak karena bertahun-tahun tidak diganti tintanya oleh perusahaan. Alhasil karena kejadian tersebut, atasan mereka marah dan menyalahkan Sangsik atas kejadian tersebut. Padahal Sangsik juga disuruh oleh seniornya. Terjadilah keributan di kantor tersebut. Guwon membela Sangsik dan melawan atasan tersebut. Atasan tersebut tentu balik memarahi Guwon. Bahkan ia memecat Guwon dari anak magang. Guwon pun disuruh membersihkan tinta yang berserakan ke lantai. Dengan santai, Guwon menelpon direktur perusahaan untuk mendatangkan tim kebersihan. Dan yap, atasan itu pun baru sadar siapa Guwon sebenarnya. Guwon pun memperkenalkan dirinya. Semua yang di sana terkejut dan melongo mengetahui Guwon adalah anak dari komisaris besar perusahaan King Group. Ia hanya disuruh ayahnya menjadi anak magang. Tak mau berlama-lama, Guwon pun membawa Sangsik pergi dari perusahaan itu dan mengangkatnya menjadi asisten pribadinya. Kejadian itu membuat Guwon dimarahi oleh ayahnya karena dianggap bermain-main di perusahaan. Guwon pun menjelaskan bahwa ia sudah dipecat dan ia tidak cocok bekerja di perusahaan. Kakak Guwon, Hwaran, selaku direktur Hotel King pun menyarankan pada ayahnya agar Guwon diizinkan lanjut kuliah. Di depan sang ayah, Hwaran tampak begitu memperdulikan Guwon. Padahal aslinya, Hwaran tampak tak ingin Guwon ada di hidupnya. Saat itu, Guwon bahkan disuruh tinggal di hotel bukan di rumahnya. Guwon juga disuruh agar segera meninggalkan Korea. Guwon lantas sadar diri. Ia yang belum memiliki kekuasaan saat ini hanya bisa mengikuti perintah kakaknya. Lagi-lagi di depan sang ayah, Hwaran menjelaskan kalau Guwon merajuk, tidak mau tinggal di rumah dan memilih tinggal di hotel. Padahal tampak ayah Guwon sangat peduli dan memperhatikan Guwon di balik sikap tegasnya. Ia bahkan melarang Hwaran selaku kakak agar jangan terlalu memarahi Guwon. Keesokannya, tampak Sarang sudah mulai bekerja di Hotel King. Sebagai karyawan magang, Sarang beserta rekan-rekan yang lain diberikan arahan untuk selalu mengedepankan kebahagiaan tamu. Karena tamu merupakan raja.
Para karyawan hotel harus selalu tersenyum dan ramah dalam kondisi apapun. Karena masih magang, Sarang pun ditempatkan di bagian pusat kebugaran. Tugasnya hanya mengelap bekas keringat di alat-alat olahraga. Meski Sarang sendiri jijik dengan keringat para tamu di hotel itu, tapi Sarang tetap menjalankan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Ketulusan Sarang bekerja meski hanya mengelap keringat membuat seniornya heran. Seniornya itu bisa menebak kalau Sarang hanya akan dipekerjakan selama sebulan dan Sarang tidak akan bisa bekerja di lobi hotel sebagai hotlayer. Karena untuk bisa dipekerjakan sebagai hotlayer lobi hanya orang-orang tertentu. Di sisi lain, Byung-hwa juga mendapat perlakuan senioritas dan junioritas di maskapainya, di mana permintaan seniornya harus selalu dituruti, yaitu mereka harus sarapan di kedai otentik yang langka. Yang lebih mengerikan, di antara mereka harus ada yang tidur bersama dengan senior, di mana tidur bersama senior sangatlah menyiksa. Begitu juga di mall di toko tempat Dael bekerja. Seniornya meminta agar Dael membelikan gimbap karena sang senior tidak mau makan di kantin. Begitu ribet pesanan gimbap tersebut sampai Dael sendiri yang memasaknya. Bahkan ketika Dael sudah buru-buru agar sampai tepat waktu di tokonya, sang senior dengan gampang malah mengatakan akan makan di kantin saja. Ya mau tak mau, Dael pun tetap mengikuti permintaan seniornya. Beberapa hari bekerja mengelap keringat, hari-hari Sarang tak selalu berjalan menyenangkan. Seperti hari itu, ada seorang tamu hotel yang tampak menyukai Sarang. Tamu itu mengenakan kaos bermotif harimau. Tamu itu bahkan sampai memberikan tip beserta surat untuk Sarang. Membaca surat tersebut, hati Sarang seketika murka. Pria berkaos harimau itu menggoda Sarang dan mengajaknya tidur bersama. Sarang langsung mencari pria tersebut. Kebetulan yang tak terduga, pria berkaos harimau tersebut telah pulang. Tapi Guwon yang tinggal di hotel tersebut juga mengenakan kaos bermotif harimau yang sama persis dengan pria mesum tadi dan sedang olahraga juga. Sarang pun salah sasaran. Tanpa ia ketahui, ia malah memberi pelajaran pada Guwon. Dengan pede dan berani, Sarang marah-marah pada Guwon yang tidak tahu apapun. Tak berapa lama, Direktur Hotel King Hwaran datang berkunjung ke area kebugaran. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat manajer resepsionis Sunmi langsung cari muka. Namun lagi-lagi yang mendapat perhatian Hwaran ialah Sarang, di mana Sarang bisa menjawab semua pertanyaan seputar hotlayer yang diberikan Hwaran padanya. Hwaran pun heran kenapa Sarang ditempatkan di ruang kebugaran. Hwaran lalu memerintahkan Sunmi agar Sarang dipindahkan ke bagian lobi. Tidak hanya itu, Sarang yang awalnya hanya dipekerjakan sebagai anak magang selama sebulan, kini diperpanjang kontraknya menjadi magang selama 1 tahun. Di sisi lain, Guwon tampak bersiap meninggalkan Korea dan pergi ke Inggris untuk kuliah. Guwon turut membawa Sang-sik tinggal di Inggris bersamanya. Malamnya, Sarang mendapat perayaan kecil-kecilan dari teman-temannya. Mereka bertiga bertekad akan bekerja untuk waktu yang lama agar menjadi senior yang keren, bukan senior penindas seperti yang ada di tempat kerja mereka. Seperti biasa, Dael pun mengajak teman-temannya bersenang-senang dengan dugem di klub. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun nasib Sarang dan teman-temannya terus mujur. Ketekunan Sarang menjadi hotlayer mengantarkannya menjadi staf terbaik di Hotel King. Lalu pada tahun 2022, Sarang pun resmi menjadi staf tetap Hotel King. Sementara di Inggris, Guwon di tahun itu lulus kuliah dan mendapat gelar mahasiswa terbaik. Sayangnya, Dael memutuskan menikah. Namun Sarang juga tidak jomblo alias memiliki pacar. Sementara Byung-hwa masih menjomblo. Tahun 2023 sudah tiba. Guwon mendapat kiriman paket dari Korea Selatan. Setelah melihat isi paket itu, Guwon mantap memutuskan kembali ke Korea Selatan. Diketahui, isi paket itu merupakan data seorang pegawai Hotel King bernama Han Mi-soo. Setibanya Guwon di Korea, sang ayah menyambutnya dengan hangat dan langsung menyuruhnya memilih perusahaan di bidang apa. Guwon pun meminta agar dirinya bekerja mengelola Hotel King. Sang ayah kemudian mewanti-wanti karena kini Guwon akan bersaing dengan kakaknya Hwaran yang lebih dulu bekerja di bidang hotel. Saat suasana mereka sedang mencair, sang ayah meminta Guwon agar tinggal di rumah sebelum ulang tahun ibunya. Guwon pun menanyakan ibu yang mana, karena selama ini ia tidak pernah melihat wajah ibunya. Sang ayah seketika tampak marah dan meninggalkan meja makan begitu saja. Tak lama, Guwon pun pergi dari rumah tersebut dan tinggal di Hotel King.
Di sisi lain, Sarang dan teman-temannya bertemu. Sambil minum bir, Sarang mengeluhkan sakit perut lantaran stres akhir-akhir ini. Teman-temannya menduga Sarang stres karena pacarnya. Teman-temannya itu pun menyarankan agar Sarang putus saja dengan pacarnya. Tak lama saat asik curhat, anak Dael menegur ibu dan bibi-bibinya tersebut. Yang ternyata mereka minum bir di tempat permainan anak. Keesokannya, tampak Guwon bersiap untuk mulai bekerja mengelola Hotel King. Penampilannya saat itu begitu sempurna. Guwon sangat benci tersenyum. Diungkapkannya pada Sangsik kalau ia tidak suka orang-orang yang bersandiwara, apalagi orang-orang yang pura-pura tersenyum di depannya. Saat menuju ruang rapat, Guwon baru sadar kalau HP-nya ketinggalan. Sangsik pun akan memerintahkan staf hotel mengambilkannya dan mengantarkannya pada Guwon. Saat Sangsik sudah pergi, Guwon kelupaan lagi kalau dokumen kerjanya juga masih ketinggalan di kamar. Guwon pun memutuskan pergi mengambilnya sendiri ke kamar. Di lobi, Sarang yang sedang sakit perut dan ingin izin ke toilet malah disuruh Sunmi mengambil HP di kamar suite. Karena tak bisa membantah, Sarang pun akhirnya pergi ke kamar tersebut. Tepat saat menemukan HP-nya dan akan keluar kamar, Sarang tak tahan dengan sakit perutnya. Dan ia memutuskan menggunakan toilet di kamar tersebut. Karena tak menemukan HP-nya di kamar, Guwon seketika menuju toilet. Barangkali ketinggalan di toilet, pikirnya. Dan mak jeder, Sarang yang sibuk mengutak-atik tampilan dinding toilet yang bisa tembus pandang ketahuan oleh Guwon. Sarang sangat terkejut dan malu bukan main. Sarang bahkan sampai tidak mau wajahnya dilihat oleh Guwon saking malunya. Ia terus menunduk dan meminta maaf pada Guwon seusai memberikan HP-nya. Sarang memilih menghindari Guwon dan tak mau terlibat masalah. Namun Guwon terus mengejar Sarang dan mengingatkannya kembali, berharap Sarang meminta maaf atas kejadian beberapa tahun lalu itu. Namun Sarang enggan meminta maaf karena menurutnya yang salah atas kejadian beberapa tahun lalu itu adalah Guwon. Sarang dan Guwon terlibat pertengkaran kecil. Guwon lantas menyuruh Sarang agar jangan muncul di hadapannya lagi. Beberapa waktu kemudian, Hotel King mengadakan acara pelantikan manajer umum Hotel King. Tampak Sarang duduk di barisan staf memegang bunga untuk diserahkan kepada manajer baru tersebut. Ketika manajer itu dipanggil ke depan, Sarang pun kembali melongo karena manajer baru di tempat ia bekerja adalah Guwon. Anehnya, ketika Guwon diminta memberikan sambutan di podium, ia teringat masa kecilnya, di mana banyak staf hotel yang tersenyum kepadanya. Dan saat itu, seluruh staf hotel juga tersenyum menyambutnya. Hal ini membuat Guwon terkena serangan panik hingga ia hanya memperkenalkan diri dan langsung menyuruh Sunmi selaku pembawa acara mengakhiri acara tersebut. Namun sebelum itu, staf terbaik hotel dan teramah hotel, yakni Sarang, diminta maju memberikan karangan bunga untuk Guwon. Dengan terpaksa sambil menutupi wajahnya, Sarang pun memberikan bunga itu kepada Guwon. Setelahnya, Guwon berbicara empat mata dengan Sarang. Ia menanyakan kenapa dulu Sarang menyebutnya mesum. Sarang pun menjelaskan semua kelakuan Guwon dulu. Guwon yang mendengar itu kaget, karena ia tidak pernah memberikan kunci kamar apalagi tip ditambah pesan mesum untuk Sarang. Apalagi Sarang bukan tipenya. Guwon pun menanyakan dari mana Sarang tahu kalau Guwon pengirim tip itu. Sarang kembali menjelaskan kalau seniornya mengatakan pria berkaos harimau yang memberikannya. Setelah debat panjang lebar, akhirnya Sarang pun sadar kalau dirinya dulu salah orang. Guwon yang sangat benci tersenyum langsung menyuruh Sarang berhenti tersenyum. Masalah Sarang dan Guwon pun kini telah selesai. Malamnya, Sarang diundang ke perjamuan makan malam Guwon yang diselenggarakan ayahnya. Ia terbelalak melihat kemegahan tempat tersebut yang disebut King The Land, di mana disinilah para tamu naratatama alias tamu kelas tinggi tinggal. Disinilah tempat termegah dengan pelayanan paling tinggi di Hotel King. Kini Sarang dan Guwon malah terus bertemu. Meski masih agak kesal, tapi keduanya sudah bisa bersikap akur. Perjamuan itu dihadiri oleh banyak kalangan. Acara itu pun dibuka langsung oleh ayah Guwon. Sarang yang antusias heboh sendiri. Hal ini mengundang perhatian ayah Guwon dan meminta Sarang agar memberikan sambutan selaku perwakilan pegawai dan merupakan staf teramah di hotel. Berkat penyambutan ramah yang diberikan Sarang, ayah Guwon pun memberikan hadiah tuna untuk dibawa pulang. Setelahnya, Guwon juga memberikan sambutan dan berjanji membuat Hotel King menjadi hotel tanpa senyum terpaksa. Seusai makan malam itu, ayah Guwon memintanya untuk pulang ke rumah. Namun, sang kakak Hwaran menyuruh Guwon untuk hidup seperti keinginannya saja. Setelah berpikir sesaat, Guwon pun memutuskan tetap di hotel. Ia menghabiskan waktu dengan berolahraga.
Keesokannya di Mall King, di toko tempat Dael bekerja, ia dipromosikan menjadi kepala tim. Dael lalu menyampaikan bahwa mulai detik itu senior-junior akan dihapuskan. Dael meminta rekan dan juniornya itu untuk fokus bekerja mengurus diri sendiri. Setelahnya, Dael pun beraksi menarik pembeli dengan memberikan 1000 jurus rayuan maut agar pembelinya membeli barang dari toko mereka. Di hotel, Gwon memanggil Sang-sik untuk dijelaskan tentang agenda pembuatan video promosi hotel. Nantinya, Gwon dan Sarang harus melakukan pemotretan dan melakukan syuting wawancara tentang Gwon secara langsung untuk menarik minat orang-orang menginap di hotel mereka. Awalnya, baik Gwon maupun Sarang sama-sama tidak mau mengikuti kegiatan itu. Tapi karena kegiatan ini diminta langsung oleh komisaris hotel alias ayah Gwon, akhirnya mau tak mau keduanya pun harus melakukan ini. Malamnya, Sarang bersama sang pacar jalan-jalan ke Namsan untuk menuliskan nama mereka di monumen cinta. Sepasang kekasih ini mendaki cukup jauh hingga membuat Sarang lelah. Namun, tampak pacar Sarang tidak peduli pada Sarang yang kelelahan. Bahkan baru saja tiba di lokasi, pacar Sarang sudah ngajak pulang karena teman-temannya menelpon dan ngajak reuni. Sarang pun kesal pada pacarnya itu. Seusai memasang gembok cinta, Sarang pun terpaksa menuruti pacarnya ikut ke reuni. Di reuni itu, Sarang malah ditinggal seorang diri dan sang kekasih sibuk bercandaria dengan teman-temannya yang lain. Sarang kesal dan memutuskan untuk pulang. Namun, sang kekasih mencegahnya, membuat Sarang dan kekasihnya malah bertengkar. Tapi yang lebih parah, kekasih Sarang malah kembali ke teman-temannya, bukannya membujuk Sarang yang marah dengannya. Sarang pun meninggalkan kekasihnya itu. Sementara itu di hotel, Gwon tampak mencari data seorang pegawai Hotel King. Karena tak menemukannya, Gwon lalu pergi ke sebuah taman. Di sana, ia tampak menikmati kota yang seolah mengobati kesunyian di hidupnya. Tak lama, Sarang juga datang ke taman itu. Ia juga memandang pemandangan kota untuk menenangkan amarahnya. Tanpa mereka berdua sadari, mereka berada di tempat yang sama dengan perasaan yang sedih. Keesokannya di bandara, Gwon terpesona dengan penampilan Sarang di luar hotel yang sangat cantik. Gwon, Sarang, dan Sang-sik akan terbang ke Pulau Jeju untuk syuting video promosi hotel. Syuting wawancara Gwon pun akan segera dimulai. Tampak Sarang tengah bersiap dan ia diberikan skrip pertanyaan baru oleh tim humas. Skrip ini merupakan buatan Hwaran yang sengaja ingin menjatuhkan citra Gwon. Ya, saat wawancara itu dimulai dan semua orang sedang menonton secara langsung, Sarang pun mengajukan pertanyaan tentang ibu Gwon. Hal ini membuat Gwon kaget karena pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang ia siapkan sebelumnya. Tak hanya kaget, Gwon sampai syok berat hingga meninggalkan acara itu begitu saja. Gwon tampak begitu terluka jika disinggung tentang ibunya. Kejadian ini membuat Sarang, semua kru, dan seluruh yang menonton acara itu secara langsung kebingungan. Namun untunglah Sarang bisa mengatasi kejadian ini dan tak lama Gwon juga kembali secara profesional. Namun Gwon membuang skrip pertanyaan itu dan menyuruh Sarang menanyakan pertanyaan lain. Sarang pun menanyakan pertanyaan lain yang membuat suasana menjadi lebih baik. Bahkan mereka berdua tampak seperti sepasang kekasih karena Gwon ingin acara dilanjutkan dengan melihat sunset saja. Selesai syuting, Sarang marah pada Gwon karena tidak profesional. Aksi Gwon yang main meninggalkan acara begitu saja bisa membuat Sarang dipecat. Di tengah situasi yang panas itu, Sang-sik datang memberitahu bahwa syuting hari ini sukses, membuat hotel mereka menjadi tempat paling populer. Malamnya di kamar hotel, Gwon menatap jam klasik peninggalan ibunya. Ia pun teringat kembali dengan sang ibu. Keesokannya, sesi pemotretan pun dimulai. Sarang dan Gwon nampak masih bersih tegang. Sarang sudah bersikap profesional dan berpose ramah. Namun Gwon cuek bahkan enggan tersenyum membuat fotografer tersebut jadi kewalahan. Saat pindah lokasi, Sarang pun memarahi Gwon agar tersenyum. Hingga saat pemotretan kembali dimulai, Gwon pun menunjukkan senyumannya. Tapi ternyata yang dilakukan Gwon bukan tersenyum, tapi menyeringai. Lalu tibalah sesi pemotretan terakhir, yakni di tengah laut. Sarang dan Gwon berada di kapal dan berpose ceria sambil membawa ikan. Pemotretan itu pun kembali berjalan menyebalkan karena Gwon yang niat nggak niat. Dan akhirnya setelah banyak drama, pemotretan itu pun selesai. Sayangnya kapten kapal tersebut mengatakan kalau kapalnya rusak hingga mereka tidak bisa kembali ke Pulau Jeju. Kapal tersebut akan singgah di pulau terdekat yakni Pulau Gapah dan akan berangkat di hari besok. Setibanya mereka di pulau tersebut, hari sudah malam dan Gwon tampak ketakutan. Situasi yang sepi dan minim pencahayaan membuat suasananya menjadi seram.
Saking takutnya Guwon di pulau itu, Guwon sampai pingsan ketika melihat seorang nenek-nenek yang berdiri di tepi jalan. Ketika sadar, Guwon sudah berada di dalam hotel di pulau tersebut. Dekorasi kamar yang agak creepy membuat Guwon kembali ketakutan hingga nekat lompat keluar dari jendela kamar. Sarang pun kembali heran dengan Guwon yang masih saja ketakutan. Nenek pemilik hotel tersebut juga mengejek kalau Guwon hanya tubuhnya saja yang gagah tapi pengecut. Si kakek lalu muncul dan mengajak Sarang dan Guwon minum-minum. Guwon dan Sarang masih saja kesal karena mereka disebut pasangan oleh nenek dan kakek tersebut. Nenek kemudian mengeluarkan arak Tiongkok dan menyuguhkannya pada Guwon. Sarang langsung mengatakan kalau Guwon tidak kuat minum, jadi dirinya yang akan minum arak tersebut. Guwon yang tidak suka direndahkan seketika meminta segelas arak itu juga. Akhirnya, karena terus tak mau kalah, pegawai dan atasan ini sama-sama teler. Mereka menghabiskan bertoples-toples arak Tiongkok. Saat mabuk itu, Sarang meracau kesal dengan Guwon yang selalu protes pada apa yang ia lakukan. Guwon pun balik memarahi Sarang yang berujung ia malah dipukul Sarang dan dimarahi Sarang lagi. Guwon mengatakan kalau kelak Sarang akan menyesal karena telah memukul Guwon. Sarang tidak boleh semena-mena pada Guwon selaku atasannya. Sarang langsung menjawab bahwa semua orang di dunia ini tidak boleh diperlakukan semena-mena, apapun pekerjaannya, bahkan orang tanpa jabatan sekalipun. Lagi-lagi Sarang merepeti Guwon seperti istri memarahi suami. Usai marah-marah, meluapkan unek-unek lalu curhat hingga saling ejek-mengejek. Sarang pun tersenyum melihat kincir angin kecil yang tertiup angin. Saat tengah tersenyum itulah Guwon memperhatikannya dan terpesona melihat senyum Sarang. Namun Guwon menyadarkan dirinya agar tidak terpesona. Ia juga sampai melarang Sarang tersenyum di depannya agar dirinya tak terpesona oleh senyuman Sarang. Namun Sarang menolaknya dan malah tersenyum manis meminta arak lagi. Guwon pun memandangi Sarang terus hingga membuat Sarang jadi salting. Keesokannya saat bangun, badan Sarang masih oyong karena mabuk. Saat melepas kaos kakinya, Sarang pun oleng hingga terjatuh ke kamar sebelah dan menimpa Guwon. Sarang heran kenapa ada Guwon di kamarnya. Usut punya usut, ternyata Guwon dan Sarang tidur satu kamar. Hanya saja dibuat pembatas kain di tengah-tengah kamar yang seolah mereka berbeda kamar. Setelahnya, saat Guwon tengah menikmati pemandangan pagi, kakek pemilik hotel itu memberikan sepeda agar Guwon bisa jalan-jalan menikmati Pulau Gapa. Guwon dan Sarang terlihat menikmati pemandangan itu. Dua orang yang selalu bertengkar dan saling benci ini malah tampak serasi. Guwon bahkan tersenyum untuk pertama kalinya. Ya, dari sini kita bisa lihat kalau Guwon mulai menaruh rasa pada Sarang. Setelahnya, Sarang dan Guwon pun kembali ke Pulau Jeju. Di kapal, Sarang meminta maaf karena sudah marah-marah pada Guwon waktu selesai syuting wawancara kemarin. Sarang tidak tahu kalau pertanyaan yang ia ajukan melukai perasaan Guwon. Kini Guwon telah kembali dan berada di rumah ayahnya. Sang ayah langsung memarahinya karena meninggalkan siaran langsung karena pertanyaan tentang ibunya. Sang ayah juga memarahi Guwon karena masalah yang terjadi malah diatasi pegawai biasa, bukannya Guwon yang selaku seorang manajer. Sang ayah lalu menanyakan sampai kapan Guwon mau merajuk. Guwon sudah terlalu tua untuk mencari tahu tentang ibunya. Guwon mengungkapkan bahwa ia tidak mencari ibunya. Ia hanya ingin tahu fakta di balik kepergian ibunya. Ayah dan anak ini pun terus berdebat. Keesokannya di kantor staf hotel, Sarang dihampiri langsung oleh komisaris hotel yakni ayah Guwon bersama dengan Hwaran. Ayah Guwon mengatakan bahwa ia terhormat memiliki pegawai hotel seperti Sarang. Dan berkat kecekatannya dalam menangani masalah kemarin, ayah Guwon secara langsung meminta Sarang agar pindah dan naik menjadi staf King The Land. Sementara itu di ruangannya, Guwon malah sibuk melihat hasil pemotretannya bersama Sarang di Pulau Jeju. Ketika melihat foto Sarang yang sedang tersenyum cantik, Guwon sampai ngezoom wajah Sarang. Tak bisa dipungkiri jika saat ini Guwon mulai jatuh hati. Tiba-tiba saja Sangsik masuk membuat Guwon gelagapan takut ketahuan. Untunglah ia cepat mengganti foto Sarang menjadi fotonya. Sepanjang Sangsik menjelaskan tentang analisis pemasaran hotel, Guwon malah memikirkan apakah tim humas sudah memilih foto pemotretannya dan ingin melihatnya. Setelah Sangsik pergi, Guwon pun lanjut memandangi wajah Sarang sambil senyum-senyum sendiri. Guwon lalu memainkan game yang bisa mengetahui perasaan dan tahap hubungan.
Ia memainkannya sampai larut malam. Dari game itu, ia pun mendapat jawaban bahwa dirinya menyukai Sarang, namun perasaannya masih bertepuk sebelah tangan, alias belum berbalas. Game itu menyarankan agar Guwon memastikan perasaan Sarang padanya. Ya, tanpa pikir panjang, Guwon turun ke lobi hotel dan memesan makaron untuk diberikan sebagai hadiah kepada Sarang. Saat melihat Sarang berjalan keluar hotel, ia pun mengikutinya. Sayang, saat akan menemui Sarang di luar hotel untuk memberikan makaron, Guwon melihat Sarang dipeluk kekasihnya. Melihat itu, Guwon pun mengurungkan niatnya kembali ke hotel dengan perasaan kecewa. Pacar Sarang menemuinya ternyata untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi Sarang muak dengan sifat pacarnya itu yang selalu mementingkan teman dibanding pacarnya sendiri dan terus mengulangi kesalahan yang sama. Pacar Sarang pun kembali janji-janji manis. Sarang kemudian ingin membicarakan hubungan mereka di tempat tenang. Tapi pacarnya itu malah mengatakan ia sudah ada janji dengan teman-temannya. Hal ini membuat Sarang makin kecewa dan murka. Ia langsung memutuskan pacarnya dan pergi meninggalkan pacarnya. Di bus menuju rumahnya, Sarang pun tak bisa menahan air matanya. Ia menelpon neneknya dan mengatakan akan datang ke rumah sang nenek hari besok. Keesokannya di rumah sang nenek, Sarang membantu neneknya itu yang bekerja membuka warung makan. Seluruh pengunjung yang didominasi bapak-bapak tua ini memanggil Sarang dengan panggilan menantu. Setelah toko tutup, Sarang pun makan masakan neneknya. Sang nenek sedikit mengkhawatirkan cucunya ini karena tiba-tiba datang berkunjung. Nenek Sarang juga menasehati Sarang agar segera menikah. Terus diomeli sang nenek, Sarang pun ingin bergegas pulang. Sang nenek kemudian ingin membungkuskan lauk pauk untuk kekasih Sarang. Saat itulah Sarang menceritakan kalau ia sudah putus dengan pacarnya. Ternyata sang nenek malah senang karena Sarang putus dengan pacarnya. Sang nenek pun kembali menasehati Sarang. Sarang harus bersama dengan lelaki yang bisa bersikap baik kepadanya. Di sisi lain, Guwon dan Hwaran bertemu dengan sang ayah. Ayahnya itu kecewa karena ruang santai di Hotel King tak mendapat peringkat 1 dengan pendapatan tertinggi di Korea. Padahal ruang santai menjadi tolak ukur elegansi suatu hotel. Sang ayah pun menyuruh Hwaran dan Guwon bersatu meningkatkan ruang santai Hotel King. Juga meningkatkan pendapatan seluruh cabang grup yakni perusahaan, maskapai penerbangan, dan perhotelan agar menjadi peringkat 1 mengalahkan Hotel First Royal saingan mereka. Keesokannya di hotel, Sarang dijemput oleh manajer resepsionis King The Land untuk dipindahkan ke lantai atas hotel. Saat itu, Sarang banyak mendapatkan pelajaran baru. Ibu manajer tersebut yakin pada Sarang karena ia dipilih langsung oleh komisaris hotel. Sarang pun diingatkan agar jangan menghiraukan apa kata orang di belakang. Sarang harus menghargai dirinya sendiri. Di sisi lain, tampak Guwon terus memikirkan kejadian pelukan Sarang dan kekasihnya. Sementara Sang-sik terus mendesak Guwon agar mulai memikirkan strategi meningkatkan pendapatan King The Land. Saat tengah ribut dengan Sang-sik, datanglah Sarang yang diperkenalkan manajer King The Land sebagai staf baru King The Land. Guwon yang terpesona menutupinya dengan sifat dingin dan ketusnya. Melihat sifat Guwon yang terus ketus kepada Sarang, Sang-sik pun mulai tahu kalau Guwon sebenarnya menyukai Sarang. Umpama seseorang yang tak bisa mengungkapkan perasaannya, maka akan mencari perhatian pada orang yang disukainya. Guwon pun mengelak, mengatakan tidak mungkin menyukai Sarang yang munafik. Sementara itu, Sarang kini dikenalkan pada seluruh staf King The Land yang merupakan senior-seniornya. Ia tampak disambut dengan hangat. Namun ketika bu manajer sudah pergi, staf yang lain mulai menunjukkan rasa tidak sukanya. Sarang dipandang bukan kelas mereka karena hanya lulusan D2. Sementara staf yang lain merupakan lulusan Universitas Seoul. Selanjutnya, Sarang pun kembali diberitahu bagaimana memperlakukan tamu kelas atas di King The Land. Di sisi lain, yakni di Mall King, tampak Hwaran turun tangan menugaskan bawahannya agar mengelola toko yang memiliki penjualan terbesar yang tak lain adalah toko Dael agar terus meningkatkan penjualan. Begitu juga di maskapai King, tim Pyonghwa ditegur habis-habisan karena menjadi tim maskapai dengan penjualan produk bebas bea terendah. Mereka pun diminta meningkatkan penjualan sampai 2 kali lipat oleh Hwaran. Melihat Hwaran sampai turun tangan mengatasi pendapatan perusahaan, Guwon bersama Sang-sik juga turut mengambil tindakan. Mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh staf King The Land untuk diskusi bagaimana meningkatkan pendapatan King The Land. Usut punya usut, Guwon mengadakan diskusi ini tak lain karena ingin melihat Sarang juga. Hal ini terlihat dari dirinya yang diam-diam curi pandang dan hanya mengiya-iyakan saran dari manajer terhadap penjualan mereka. Namun
Namun akhirnya Guwon pun mengambil tindakan serius untuk meningkatkan penjualan mereka dengan meningkatkan insentif menu produk hotel tersebut. Malamnya, Guwon memberanikan diri ngecat Sarang untuk ngajak bertemu. Sayangnya, Sarang tidak langsung membalas. Hal ini membuat Guwon frustasi karena menunggu sampai larut malam. Guwon terus menunggu dan berusaha menelpon tapi tidak diangkat Sarang. Di rumah, tampak Sarang memang tak mau mengangkat telepon itu karena itu nomor asing. Guwon pun terus menunggu sampai ketiduran di kantor dan terbangun dengan kondisi chatnya belum juga dibalas. Hal ini membuat Guwon tak bisa menunggu lagi dan langsung mendatanginya ke tempat kerja. Ketika ditanya mengapa Sarang tak membalas chat dan tak mengangkat teleponnya, tentu jawaban Sarang karena ia tidak tahu kalau itu nomor Guwon. Guwon pun memberikan kartu namanya, menyuruh Sarang menyimpan nomornya. Guwon kemudian mengajak Sarang bertemu untuk membicarakan sesuatu nanti sore. Tapi Sarang tidak mau karena ia tidak nyaman hanya makan berdua dengan Guwon. Hal ini membuat Guwon frustasi dan kesal. Padahal niat hati Guwon ngajak bertemu tak lain karena ingin mengungkapkan perasaannya. Tak berhenti di situ, Guwon menugaskan Sang-sik agar mengundang Sarang makan malam bersama dengannya dalam rangka perayaan menjadi staf King The Land. Di sisi lain, Pyonghwa diajak makan malam oleh juniornya, Randy. Juniornya ini sudah sering membantunya dalam bekerja. Tampak Randy menyukai Pyonghwa karena selalu memperhatikan Pyonghwa dan ingin tahu tentang Pyonghwa. Bahkan sekarang ini Randy terbilang terang-terangan mendekati Pyonghwa, membuat Pyonghwa terkejut dan tidak tahu harus bagaimana. Tibalah saat makan malam, Guwon terkejut karena di dalam restoran itu seluruh staf King The Land juga hadir. Ternyata Sang-sik salah paham, disangka Sang-sik makan malam itu untuk semua staf. Padahal maksud Guwon hanya dirinya dan Sarang saja. Alhasil situasi itu pun menjadi canggung. Ditambah Sarang malah tak menyentuh makanan Jepang itu, membuat Guwon resah dan memesankannya stik yang khusus untuk Sarang. Sarang pun jadi makin segan dan serba salah dengan seluruh seniornya karena diperlakukan seperti ini oleh Guwon. Di rumah, sepulangnya Sarang dari penyambutan itu, ia kembali mendapat kejutan dari teman-temannya. Karena ternyata hari besok Sarang ulang tahun. Daeul dan Pyonghwa memberikan kado berupa lingerie pada Sarang untuk digunakan menghabiskan malam bersama dengan kekasihnya. Sarang pun kembali menceritakan kalau ia sudah putus dengan sang kekasih. Yap, lagi-lagi tanggapan teman-temannya ternyata ikut senang dengan putusnya Sarang. Mereka lalu menyalakan musik dan mengajak Sarang menari merayakan ulang tahun dan menghibur Sarang. Keesokannya, Hwaran menemui Guwon karena telah lancang mengadakan pertemuan dengan staf King The Land tanpa sepengetahuan dan tanpa izin darinya. Hwaran merasa terancam dan ia ingin Guwon tidak usah ikut-ikutan mengurus hotel. Hwaran bahkan memperingatkan Guwon agar jangan sampai nasibnya sama seperti ibu Guwon, yang kini tidak diingat oleh siapapun. Guwon pun kembali flashback kembali ke masa kecilnya, di mana dulu Hwaran merampas jam klasik pemberian ibunya dan malah membuangnya hingga jam tersebut pecah. Bagi Guwon, jam tersebut adalah benda paling berharga di hidupnya. Sementara itu di ruang santai King The Land, Sarang diberitahu seniornya agar jangan ikut campur dalam melayani tamu. Sarang cukup memperhatikan dirinya dalam melayani dan menawarkan produk pada tamu. Namun yang terjadi, tamu itu malah ingin direkomendasikan anggur oleh Sarang selaku staf teramah di hotel. Sarang pun memberikan rekomendasi anggur. Caranya merekomendasikan yang sudah seperti ahli, membuat tamu tersebut senang, begitupun dengan komisaris hotel yang tengah menemani tamu tersebut. Kejadian ini membuat Sarang dimarahi seniornya karena menawarkan produk dengan harga rendah, bukan menawarkan produk mahal sekaligus. Sementara itu, malamnya, tampak Guwon datang ke bagian arsip untuk mencari data pegawai yang bekerja pada tahun 1989. Namun, nama yang dicarinya juga tidak ditemukan di bagian pengarsipan. Saat pulang dari hotel, Sarang kembali ditemui mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya itu kembali minta maaf dan akan mengajak Sarang makan di restoran mewah. Mantannya itu mengira waktu itu Sarang marah dan memutuskannya karena dirinya mengajak Sarang makan gimbap. Mendengar itu, Sarang makin emosi dan meluapkan isi hatinya bahwa ia sangat muak dengan mantannya itu. Dalam kondisi hati yang tidak baik-baik saja, hujan turun begitu derasnya. Bukannya pulang ke rumah, Sarang malah pergi ke taman waktu itu. Ia menangis di tengah hujan tersebut. Lalu tiba-tiba datang seseorang memayunginya yang ternyata itu adalah Guwon. Engkau kini bukanlah untukku.
Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.